Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita ke dunia ini untuk satu perkara yang besar. Allah mendatangkan manusia ke dunia ini untuk satu perkara yang besar. Untuk satu tanggung jawab yang besar. Yang digambarkan dalam Al-Quran, tanggung jawab ini ditawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung. Semua tidak sanggup untuk memikul tanggung jawab ini. Kita ini walaupun kelihatannya orang biasa, seorang petani, seorang pedagang, itu kan di mata manusia. Tetapi di depan Allah SWT kita ini punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya apa? Yaitu mengamalkan agama ini dan menyampaikan agama kepada orang lain. Ini tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab ini kita tunaikan, tanggung jawab ini kita amalkan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka di dunia ini hidup kita akan diberkati oleh Allah. Di mana saja kita hidup, entah di Indonesia, entah di luar Indonesia, entah di daratan, entah di lautan, Allah akan senantiasa memberkati, mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka dalam kehidupan kita ini. Kemudian kalau kita mati, kubur kita ini akan menjadi pertamanan-pertamanan surga. Indah betul. Kemudian akhirnya kita akan masuk dalam surga Allah. Kemuliaan yang kekal abadi.
kekayaan yang kekal abadi, kesenangan yang kekal abadi. Aisyatun radiyah, kehidupan yang menyenangkan, tempatnya menyenangkan, istana-istana dari emas, istana-istana dari intan, lumpurnya saja minyak kasturi. Wala nasifu imra'atin fil jannah khairum minad dunya ma fiha. Tutup kepala wanita di surga, kata Nabi, lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Ini baru tutup kepalanya, belum kepalanya. Temannya pun memuaskan, menyenangkan. Temannya adalah para nabi dan para rasul, para wali-wali Allah. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Temannya para nabi, para rasul akan berteman dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, bahkan akan berteman dengan yang mulia baginda Muhammad alaihissalam. Ini kalau menjalankan amanah ini. Semua orang ini, gak peduli siapa saja, bukan hanya Pak Kiai saja, Pak Ustadz saja, orang pesantren saja, seluruh manusia, pedagang, petani, pejabat, rakyat, orang sibuk, orang yang tidak sibuk, orang yang repot, orang yang tidak repot, orang sehat, orang sakit, seluruh manusia yang didatangkan oleh Allah ke dunia ini membawa tanggung jawab yang besar, yaitu tanggung jawab untuk mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Semua orang punya tanggung jawab, tidak peduli siapa saja. Saya ini tidak bisa mengamalkan agama, tidak bisa berjuang karena anak saya banyak. Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan, telah memberikan tanggung jawab kepada kamu untuk mengamalkan agama ini dan memperjuangkan agama ini. Entah anak kamu 3, 4, 10, 20, tetap juga begitu. Siapapun tidak bisa yang mengelak. Semestinya kalau orang itu berpikir dikasih tanggung jawab ini gembira, bukan susah. Seperti orang dikasih tanggung jawab jadi presiden, senang, selamatan. Tidak ada orang diangkat jadi presiden, wah tidak bisa saya punya istri kok. Nanti kalau ngurus negara bagaimana istri saya, bagaimana anak saya punya sawah, nanti saya nggak bisa ke sawah kalau jadi presiden. Tapi dia merasa tanggung jawab ini satu kemuliaan, maka dia terima dengan gembira. Ya kamu kok dijadikan presiden kok mau? Nanti bagaimana istri? Alah nanti mudah, bisa diatur semua. Sawah kamu bagaimana? Bisa diatur. Itu kalau orang akalnya waras. Tapi kalau orang itu akalnya kurang waras, maka saya tidak mau. Karena saya ini punya istri, punya anak. Nah, tanggung jawab agama itu lebih besar daripada tanggung jawab jadi presiden. Kalau jadi presiden paling gajinya berapa? 100 juta, 200 juta. Tapi kalau ini mengamalkan agama, memperjuangkan agama ini, hasilnya kerajaan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Dan kerajaan besar, bukan kerajaan kecil. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kerajaan besar di surga Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau kerajaan dunia ini sekarang jadi raja, besoknya masuk penjara, di mana-mana sekarang.
bukan suatu kegembiraan. Kemarin disanjung-sanjung sebagai raja, sekarang diolok-olok sebagai penjahat. Kalau dunia ini darun mata ma'adhakat abqad ghada bi'san laha min dari, selalu berubah-ubah, maka tidak pantas dibanggakan. Ini kehebatan dunia tidak pantas dibanggakan. Yang kemarin sehat sekarang sakit, yang kemarin kaya sekarang miskin, yang kemarin dibangga-banggakan ternyata malah menyusahkan. Orang Jepang bikin reaktor nuklir, bangga, wah ini listrik mudah, murah. Setelah meledos, enakan pakai lampu oblik. Ngerti lampu oblik? Lampu teplok itu, gak meledos. Yang kemarin dibanggakan sekarang menjadi musibah. Itulah dunia. Temanten baru gembira seolah-olah dunia dimiliki sendiri, ya. Baru berapa bulan sudah minta cerai. Siapa yang membanggakan dunia ini, maka dia akan kecewa. Apa saja, apa itu harta, apa itu teknologi, apa itu apa. Sekarang banyak negara-negara yang membanggakan punya nuklir. Nanti sebentar lagi akan ada satu masa, alhamdulillah negara saya kok tidak punya nuklir sehingga nggak meledos. Sekarang dibangga-banggakan, setelah beberapa saat disesali. Inilah dunia. Kalau orang melihat sejarah dunia ini, dia tidak akan bangga dengan dunia ini. Memang dunia ini diciptakan oleh Allah, bukan untuk dibanggakan. Dunia ini diciptakan oleh Allah hanya sekedar untuk ujian untuk seluruh manusia ini. Ngerjakan amanat tidak? Ngerjakan tugas dari Allah atau tidak? 60 tahun, 70 tahun saya itu dipanggil oleh Allah, kamu telah mengerjakan amanah atau tidak? Kalau mengerjakan amanah, masuklah di surga Allah. Aisyatun radhiyah, kehidupan yang memuaskan. Kapan itu? Sebentar lagi. Kalau nanti malam, ya besok pagi, atau besoknya lagi. Tidak lama. Bukankah dulu para nabi, para rasul ada di sini juga, di dunia ini? Sekarang sudah berangkat ke sana. Bukankah dulu para sahabat ada di sini juga, di dunia ini? Sekarang sudah berangkat ke sana. Bukankah mbak-mbak kita dulu ada di sini juga? Sekarang sudah berangkat ke sana. Paman kita, pakle kita, bude kita, bahkan teman-teman kita sudah banyak yang sekarang berangkat ke sana. Mereka menghadap kepada Allah tidak ditanya mengenai hartanya berapa, jabatannya berapa, apa, uangnya berapa, gelarnya apa, tidak ditanya itu. Mintanya, kamu mengerjakan aman apa tidak? Mengamalkan ini agama dan memperjuangkan agamanya apa tidak? Ini yang ditanyakan. Inilah makna pertanyaan di kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu? Yang kamu ikuti itu dulu siapa? Yang saya ikuti itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tiap hari dakwah, kamu nggak pernah dakwah itu kok. Oh iya, kamu dulu kamu ikuti siapa? Waduh, tidak bisa menjawab. Yang kamu ikuti siapa dulu di dunia ini? Supaya kita renungi betul-betul. Semua kita akan ke akhirat, semua kita akan mati. Ini pembicaraan ini bukan untuk orang lain, untuk saya.
Semua orang akan ke akhirat. Akan ditanya oleh Allah SWT mengenai kehidupannya di dunia ini. Allah telah memberikan kehidupan yang suci, yang bersih sebagai contoh untuk kita, yaitu kehidupan para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Itulah yang kita minta tiap hari waktu sholat, supaya kita bisa mengikuti mereka, mengikuti para nabi, para rasul. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Waktu sholat itu ada rasa begitu apa tidak? Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Luruskan hidup saya ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, supaya saya bisa ikut jalannya Rasulullah SAW, ikut jalannya para sahabat. Kalau sholat itu dirasakan. Banyak orang yang sholat panjang-panjang tidak dirasakan. Maka habis sholat, waktu sholat doa minta supaya berjalan di jalannya para nabi. Habis sholat dia berjalan di jalannya bukan jalannya para nabi. Maka ini sholat yang tidak sempurna namanya, tidak sesuai dengan kehidupan kita. Kita sholat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Habis sholat selalu usaha bagaimana berjalan di jalannya para nabi. Para nabi itu bagaimana mengamalkan agama, mengajak orang mengamalkan agama. Orang sudah puas yang dia amal agama, tapi anaknya tidak amal agama, tetangganya tidak amal agama, umat tidak amal agama. Perasaannya tidak salah. Saya sudah amal kok. Kewajiban kamu bukan hanya amal saja. Kewajiban kamu itu amal, dan kewajiban kamu itu mengajak orang untuk amal, mengamalkan agama, dan mengajak umat untuk amal agama. Ya saya sudah ngajak, dia nggak ngobres ya sudah. Apa dulu Nabi begitu? Nabi itu ngajak lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, malam hari nangis lagi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Umar bin Khattab. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Bakar. Nabi berdoa, mengajak, berdoa, berkorban. Itu baru kita ikut Nabi. Kalau ngajak tok, habis ngajak terus dia tidur. Orang-orang sudah saya ajak, nggak mau, nggak gubris. Memang sudah akhir zaman, ini zaman-zaman gendeng. Nek gendeng sisan ya malah bagian, ya wis. Apa begitu itu Nabi? Tidak. Zaman Nabi lebih gendeng lagi orang-orang. Ya. Tapi Nabi datang lagi dan datang lagi, datang lagi dan datang lagi, menangis pada waktu malam. Sampai menjelang wafat pun masih ummati, ummati. Ya Allah, bagaimana umatku? Ya Allah, bagaimana umatku? Nah, kalau kita sudah pernah menangis untuk umat, ya barulah kita ini namanya ikut Rasulullah SAW. Pernah kita menangis untuk umat? Kalau yang ngomel untuk umat itu banyak. Gitu. Oh, tempat saya itu orangnya keras-keras, hatinya keras, mikir dunia tok, wis ora gelem mikir agama. Kalau orang ngomel untuk umat itu banyak. Ya. Tapi yang menangis untuk umat ini sedikit. Nah, kita golongan ngomel apa golongan nangis untuk umat? Jadi kita pikirkan. Para nabi itu nangis untuk umat, korban untuk umat, datang kepada umat. Maka kita pun mesti begitu juga. Barulah kita namanya sayang kepada umat. Kalau kita sayang kepada umat, disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bahkan malaikat-malaikat pun akan sayang sama kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Disayang oleh Allah kalau orang itu sayang kepada umat.
Ini rasa sayang kepada umat, fikir umat, risau untuk umat, menangis untuk umat. Menangis karena anaknya sakit, sudah biasa di mana-mana. Menangis karena istrinya hilang, ini sudah banyak di mana-mana. Menangis karena nggak punya duit, ini sudah banyak. Pak Kiai, saya minta amalan Pak Kiai. Kenapa toko saya ini biar laris? Sudah banyak gitu itu. Tiap hari saya mendengar begitu itu. Supaya toko saya ini laris bagaimana? Tapi supaya masjid saya laris ini jarang ini. Supaya masjid saya itu laris, supaya istri saya itu mau tahajud, mau sholat. Kalau istrinya sudah hilang ke Singapura, baru laporan, istri saya hilang Pak Kiai. Lah kemana? Kok bisa hilang tuh apa? Gasingan kok hilang? Ya. Istri kok bisa hilang tuh gimana? Nggak tahu itu, tahu-tahu hilang aja. Amalannya apa supaya istri saya kembali? Nanti kalau balik hilang lagi bagaimana? Jadi orang itu risau kepada keadaan-keadaan anaknya, keadaan istrinya, keadaan negaranya, keadaan macam-macam. Padahal semua masalah-masalah ini diceritakan dalam Quran, semua musibah-musibah ini sebabnya itu karena tidak ada agama. Amal agama ditinggalkan. Ma asabakum musibatin famma kasabat aydikum. Musibah-musibah itu datang sebab dosa-dosa kamu. Maka kalau kita ini ingin menghilangkan musibah-musibah, menolak musibah-musibah ini, kita harus taubat kepada Allah SWT, memperbaiki amalan kita. Maka ada orang datang kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, doakan saya supaya masalah saya ini selesai, masalah saya selesai, ini masalah ini selesai. Oh, tidak bisa, kamu harus taubat dulu. Karena masalah-masalah kamu ini sebabnya adalah karena amalan-amalan kamu tinggalkan, agama kamu tinggalkan. Maka Allah SWT memberikan peringatan kepada kamu. Nanti kalau saya itu berdoa untuk kamu, bisa-bisa saya dimarahi sama Allah juga. Maka kita sama-sama tobat kepada Allah, perbaikan amalan-amalan, baru kita nanti bisa berdoa. Ya, kalau ada orang punya masalah-masalah datang Syekh Ilyas, kamu keluar dulu, perbaikan amalan dulu, supaya kita layak untuk berdoa. Nah, kalau kita ini amalannya semuanya isinya maksiat kepada Allah, kok kita minta pertolongan Allah itu ya nggak pas. Perbaikan amal dulu baru berdoa. Oleh karena Allah, mari kita duduk sama-sama sini untuk berpikir perkara ini. Kita duduk di sini bukan hanya sekedar pengajian, setelah itu selesai, bukan. Kita mau berpikir, kita ini mau ke akhirat, ini sungguhan ini. Siapa saja, orang lama, orang baru, orang petani, orang pejabat, orang rakyat, sama juga akan kembali kepada Allah SWT. Inilah masalah kita yang sebenarnya, masalah yang besar. Masalah-masalah yang lain itu sebetulnya masalah kecil. Masalah yang katanya orang-orang dunia itu besar, masalah ekonomi, masalah politik, masalah ini sebetulnya masalah kecil. Karena itu beberapa hari di dunia ini saja. Masalah yang besar ini, amal agama atau tidak, ini yang besar. Karena inilah yang akan jadi masalah selama-lamanya. Bukan sehari dua hari, jutaan tahun, miliaran tahun, triliun-triliun tahun, nggak ada habisnya. Nah, supaya kita ini bisa amal agama itu bagaimana? Caranya bagaimana? Supaya kita ini bisa amal agama. Agama itu apa toh?
Agama itu sholat, puasa, zakat. Itu bukan agama. Itu sebagian dari amal agama. Lah aku sholat ping 5 sedina, tahajud yo Senin Kamis yo wis. Apa neh aku kurang lho. Kuwi agek sebagian amal agama. Amal agama itu apa? Kehidupan Nabi selama 23 tahun itulah amal agama. Amal, ngajak amal, termasuk memikirkan umat, ini termasuk bagian dari amal agama. Supaya kita ini bisa amal agama dengan sungguh-sungguh, sebagaimana dulu Nabi mengamalkan agama, para sahabat mengamalkan agama, orang-orang dulu mengamalkan agama. Caranya bagaimana? Pertama kali sholat kita ini harus diperbaiki. Sholatnya itu harus diperbaiki betul, mulai dari wudhunya, wudhu yang betul, doa-doanya wudhu itu dibaca betul, sehingga habis wudhu ini dosa-dosa kita ini bersih, sehingga kita sholat dalam keadaan bersih. Dan kalau kita sholat, tanamkan dalam hati bahwa dengan sholat ini akan selesai masalah saya dunia akhirat, karena dengan sholat ini saya menghadap kepada Allah, penguasa dunia akhirat. Maka sholat itu dengan semangat, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, karena saya ini menghadap pada Allah, pemilik dunia akhirat, penguasa dunia akhirat, penentu dunia akhirat. Masalah dengan istri akan selesai dengan sholat ini, karena istri saya ini yang menguasai adalah Allah. Masalah anak akan selesai dengan sholat ini, karena anak saya yang menguasai juga Allah. Masalah negara akan selesai dengan sholat ini, karena negara juga di bawah kekuasaan Allah. Masalah dengan presiden akan selesai dengan sholat ini, karena presiden juga cuma hamba Allah saja. Masalah apa saya dunia akhirat, masalah kubur saya, masalah masyarakat saya akan selesai dengan sholat ini. Baru Allahu Akbar, baru sholat kita ada nilai, kata Maulana Sa'ad. Kalau orang itu punya pandangan sholat itu perkara besar seperti ini, baru sholatnya ada nilainya. Manhanat indahu sholah wa indallahi ahwan. Tapi kalau kita anggap sholat ini barang biasa saja, barang biasa, sholat biasa, sholat. Kalau orang sudah menganggap suatu barang biasa, maka dia ini orang hina di depan Allah SWT. Sholatnya harus kita anggap perkara yang luar biasa, ini menghadap pada Allah. Sholat ini barang luar biasa. Sebelum sholat itu ada persiapan-persiapan. Sholat di masjid berjamaah, maka sholat kita ini akan ada mutunya. Maulana Umar rahimahullah beliau mengatakan, sebelum sholat banyak zikir, sebelum sholat banyak baca Quran, sebelum sholat banyak doa, nanti sholatnya akan meningkat. Sebelum sholat banyak zikir, sebelum sholat banyak baca Quran, sebelum sholat banyak doa, nanti sholat kita akan meningkat. Kalau sholat tidak ada persiapan, kalau qamati sholat baru lari, maka nanti sholatnya tidak bermutu, sehingga tidak mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah. Insyaallah kita niatkan teman-teman. Ya, kita mulai sekarang, hari Jumat ini, malam Jumat ini, malam penuh dengan barokah. Bagaimana sholat kita nanti Isya lebih baik daripada maghrib tadi. Maghrib tadi salam, assalamualaikum, toleh kanan, toleh kiri, kok kayak ini inspeksi upacara apa, inspektur upacara apa, toleh kanan, toleh kiri. Ini salam ini maksudnya adalah salam kepada orang-orang di sebelah kanan kita dan para malaikat-malaikat sebelah kanan kita, jin-jin Islam yang sebelah kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan penuh kekhusyuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh di sebelah kiri. Insyaallah kita niat teman-teman.
Jangan salam itu seenaknya saja karo nekuk apa kuwi? Gulune cengeng terus nekuk kanan kok kiri. Karena kemarin saya ada orang dari Jakarta tuh kasih apa itu mudzakarah mengenai olahraga. Itu Pak, kalau sholat itu kalau salam gini biar lehernya itu jadi bagus. Nah, ini sholat apa olahraga ya kamu tuh ngawur saja. Memang sholat itu akan mendatangkan macam-macam barokah di antara kesehatan. Tapi jangan kemudian sholat dijadikan olahraga. Ini namanya tidak punya adab di depan Allah kok nekuk gulu. Ngarepe Gusti Allahnya nekuk gulu ngarepe piye? Kok sana. Karena sekarang ini banyak orang itu menceritakan bagaimana rahasia kesehatan dalam sholat. Akhirnya sholat itu bukan menghadap pada Allah, tapi jadi seperti olahraga. Ya, ini tidak benar. Sholat itu lebih besar daripada itu. Sholat itu menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cari kesehatan, cari yang menciptakan kesehatan. Bukan cari dunia, cari yang menciptakan dunia. Lebih besar dari itu semua sholat itu. Maka bagaimana sholat kita ini kita tingkatkan mutunya. Sebelum sholat ada persiapan. Jadi sholat subuh nanti itu persiapannya mulai sekarang. Malam ini sudah banyak zikir, banyak doa, banyak nangis untuk dirinya, untuk umat. Maka nanti subuh sholatnya sudah meningkat. Ihdinas siratal mustaqim, mendoakan seluruh umat. Mendoakan seluruh umat, terasa. Jadi subuh nanti persiapan sudah malam ini. Seperti kita dipanggil seorang raja, dipanggil hari Sabtu, Jumat sudah datang. Sudah siap-siap semuanya. Ya, kamu dipanggil kan hari Sabtu. Iya, ini masalah penting ini yang manggil raja Pak. Dipanggil presiden ke istana negara, dipanggilnya Senin, wah 3 hari sebelumnya sudah di Jakarta, nginep di rumahnya siapa gitu. Ya. Karena merasa ini pertemuan penting. Ya, pertemuan dengan Allah lebih penting dari semuanya itu. Ini supaya kita bisa mengamalkan agama dengan benar, maka sholat kita itu kita jaga betul-betul. Sholat fardu kita jaga, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih, tahajud kita jaga. Sholat sunnah mutlak. Para sahabat dulu sholat sunnah banyak sekali. Ada yang sholat 100 rakaat, ada yang 200 rakaat, sholat sunnah. Ada yang 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin, susunya Nabi itu sholat 1000 rakaat. Ya kalau sholat 1000 rakaat, nah orang matematika dihitung 1000 rakaat. Ini kapan makannya Pak? Kapan ke sawahnya? Kapan ke? Wah, kamu ini kalau melihat wali-wali itu jangan kamu ukur dengan matematik. Ya. Allah kasih keberkahan kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin ini. Beliau sholat 1000 rakaat juga masih bisa ngajar, beliau punya murid, meriwayatkan hadis, masih bisa berjuang, masih bisa ini. Ini namanya barokah. Waktu yang sedikit, tapi bisa untuk amal yang banyak sekali. Ini keanehan para sahabat, para orang-orang dulu itu. Ini namanya barokatul waqt, barokah waktu. Kalau sekarang ini 2,5 jam sudah repot Pak saya ini. Sudah repot. Suruh taklim lagi, wah tambah repot lagi. Suruh 3 hari lagi, wah saya ini banyak pekerjaan. Kamu kira dulu Nabi gak punya pekerjaan, gak punya istri, gak punya anak? Nabi punya istri, punya anak. Para sahabat juga punya anak, punya istri, punya sawah, punya ladang. Kamu anggap para sahabat itu pengangguran gitu?
Tapi ketika niatnya itu betul, Allah kasih barokah. Innama ta'ti nusrah ala qadri niyyah. Kan niat emang mau amal agama betul, Allah Subhanahu wa taala kasih barokah pada para sahabat. Dakwah bisa jalan, taklim bisa jalan, dunianya juga jalan, semua bisa jalan dengan sebaik-baiknya. Pada zaman Sayyidina Umar itu Pak, barokah dunia ini, kita bicara dunia ini, setiap orang lahir sudah digaji. Jadi bukan pegawai negeri yang digaji, setiap ada orang lahir sudah digaji oleh pemerintah. Nggak usah daftar pegawai negeri, daftar lahir saja sudah. Anak saya lahir langsung dapat gaji. Ini zaman Sayyidina Umar. Apa ada negara sekarang yang lahir dapat gaji? Bangkrut negaranya. Ya. Tetapi zaman Sayyidina Umar terjadi begitu. Orang lahir sudah dapat gaji. Bagaimana kok bisa begitu itu? Nah, ini namanya barokah. Orang itu kalau amal agama sungguh-sungguh, nanti Allah Subhanahu wa taala itu kasih barokah. Barokah itu kebaikan-kebaikan yang kita kira-kira. Nah, angkat kepalanya, Pak. Angkat. Jangan tidur di depan orang bayan, nggak bagus ya. Nanti matanya dicungkil sama siapa nggak tahu saya. Ini namanya mata tidak amanah. Ya. Allah ciptakan kita mata ini untuk apa? Untuk agama. Malah ada pembicaraan agama tidur, bagaimana? Ini bukan tidur, ini mengheningkan cipta. Oh ya, saya baru tahu sekarang. Ya. Tidak tidur. Kalau bicara dunia, wah 1 jam 2 jam melek terus. Kalau bicara agama jadi berat. Karena apa? Karena bicara agama ini banyak pahalanya. Maka banyak kepala yang tidak kuat. Ya. Kalau bicara dunia itu enteng, nggak ada pahalanya. Ya. Maka 1 jam, 2 jam, 3 jam kuat aja. Ya. Bagaimana? Betul apa enggak? Jauh lah dengan lari pagi itu berat mana? Sekarang lari pagi, lari, pergi kemana-mana. Tapi kalau jauh lah, kaki saya linu Pak, capek. Saya ini sudah tua, bagaimana? Kalau ke sawah, Masya Allah, semalam suntuk kuat. Kalau jauh lah katanya linu. Kan di sawah itu pahalanya sedikit. Kalau jauh lah pahalanya besar. Amalan para nabi ini, maka jadi berat. Ini cuma guyonan aja Pak ya. Nanti jangan marah sama saya ya. Marah juga nggak apa-apa. Kalau marah malah melek nanti. Jadi Subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa mengamalkan amanah agama ini, pertama itu salat itu harus dijaga betul. Kemudian yang kedua, ta'limnya harus dijaga. Ta'lim di rumah, ta'lim di masjid minimal-minimalnya. Baca fadilah amal itu supaya apa? Kita bisa mengamalkan agama itu dengan betul. Kemudian zikirnya harus dijaga juga. Dimulai zikir pagi petang itu. Istighfar 100 kali, selawat 100 kali, tasbih 100 kali, pagi petang. Itu penting. Kalau itu tidak diamalkan, nanti lama-lama amal agama ini jadi loyo, nggak kuat amal agama. Tapi kalau zikir kita kuat, amal agama ini akan jadi mudah. Ada getaran dari dalam untuk amal. Kemudian Subhanahu wa ta'ala, untuk kita bisa amal agama itu kita harus ada kasih sayang antara umat. Suasana ikram satu sama lain. Ketika Nabi datang ke Madinah, maka beliau khutbah. Khutbah yang pertama beliau mengatakan, ini agama hanya sesuai dalam suasana ikram, suasana kedermawanan. Jadi kalau orang itu nggak ada suasana kedermawanan di masyarakatnya, di lingkungannya, maka dia bisa. Susah untuk amal agama itu susah. Insya Allah kita niat mana kan?
Kalau musyawarah bawa kopi jahe, ya, pisang goreng, satu cangkir untuk mengencengkan pikir. Nah, ini katanya orang Jawa begitu. Kalau ada cangkir, pikirannya jadi kenceng. Nah, kalau nggak ada cangkirnya, kendu, pikirannya kendu. Sekarang musyawarah 5 orang, besok tinggal 4 orang, tinggal 3 orang, nggak ada cangkir aja misalnya. Kencangkan pikir. Nah, besok tambah 7 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Suasana ikram ini penting. Maka di mana saja itu ada suasana ikram, nanti orang-orang setir itu mudah untuk kita ajak amal agama, dan kita sendiri akan mudah untuk amal agama. Kalau nggak ada suasana ikram, amal agama tambah sulit. Nah, mulaikan Allah SWT. Dan supaya kita ini mudah untuk amal agama, kita ini mesti keluar jalan Allah. Ini sudah pengalaman semua orang. Kalau keluar dari jalan Allah, memikirkan agama, amal apa-apa jadi mudah. Ibaratnya seperti kereta api itu, asalnya keluar dari jalan, keluar dari jalan kereta api, keluar dari sepurnya, maka didorong nggak jalan, dorong nggak jalan. Tapi setelah disongkel-songkel, dimasukkan ke jalan kereta api, malah narik banyak orang. Begitu juga manusia ini, kalau dia di jalannya Rasulullah SAW, jalan perjuangan, amal agama jadi mudah, seperti kereta api di jalannya, seperti mobil di jalan raya. Tapi kalau tidak di jalannya Rasulullah SAW, itu seperti mobil di sawah. Walaupun baru Mercedes, bensinnya masih penuh, nggak bisa jalan. Ini kenapa ini? Memang kamu taruh di sawah, ya nggak bisa jalan. Begitu manusia ini. Kalau dalam suasana jalannya Rasulullah itu apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Jalannya Rasulullah itu jalan perjuangan, jalan dakwah. Kalau dalam suasana perjuangan, amal agama itu jadi mudah. Tapi kalau tidak ada suasana perjuangan, amal agama jadi sulit. Tahajud sulit, zikir sulit, apa-apa sulit, karena suasananya tidak cocok. Di mobil di sawah, nggak bisa jalan. Semua sudah komplit, ilmu juga punya, orangnya juga sehat, tahu halal haram tahu, tapi kok nggak bisa amal. Seperti ini mobil sudah komplit semua peralatannya, bensinnya yang paling baik, kok nggak bisa jalan? Karena dia taruh di sawah. Karena mobilnya di sawah. Maka sekarang umat ini bagaimana kita bawa semua ke jalannya Rasulullah SAW, jalan perjuangan. Nanti kalau sudah dalam suasana perjuangan, tiba-tiba sholatnya jadi bagus, zikirnya jadi bagus, akhlaknya jadi tambah bagus. Insya Allah kita niat melakukan. Maka yang niat untuk 4 bulan mau belajar di jalannya Rasulullah ini, silakan berdiri ke selatan. Monggo Pak, jamaah jalan kaki, jumeneng, jamaah jalan kaki, sing badhe sekan wulan, kalau tidak jumeneng, ngidul. Niki ajeng medal jalan kaki sekan wulan, nggih Jakarta. Temboro sampai teng Jakarta mereka mengke enten istimewa enten Jakarta. Tanggal berapa istimewa tanggal berapa? 23 Juni. Kita jalan kaki ke sana. Masya Allah, nikmat ya. Kita sudah banyak jalan kaki sawah, jalan kaki ke ladang, jalan kaki ke pasar. Kan jalan kaki di jalannya Rasulullah. Nah, biar dosa-dosanya yang nempel-nempel di kakinya itu copot. Nah, kaki ini sudah banyak maksiat ini. Sekarang mau dicapek-capekkan dalam taat.
Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Kaki saya ini sudah banyak maksiat, pergi kemana-mana, ngeluyur aja. Wis ngeluyur ya kena, tapi patang bulan menuju Jakarta. Insyaallah kita niat. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang 4 bulan itu membarengi orang-orang yang sudah siap itu. Atau yang jalan yang biasa 4 bulan biasa pakai mobil, pakai kereta. Yang 40 hari juga 40 hari, monggo. Sing sekantos sedinten 4 bulan 40 hari. Monggo. Sing badhe medal sekantos sedinten, semeneng jalan-jalan. Masyaallah. Taqabbalallah. Enten wong berjuang, kita namung delok tok. Niku padha karo teng pasar namung delok tok, gak tuku apa-apa, gak di dhuwit. Teng pasar delok tok, roh mobil anyar, roh klambi anyar, gak iso tuku. Niku ibarate enten kancane mangkat nggon delok. Gimana? Kita ini ingin ke pasar, ingin beli, apa ke pasar ingin lihat tok? Kalau lihat tok, senep malahan kita ini malah sumpek. Ada mobil baru gak bisa beli, ada baju baru gak bisa beli. Kalau punya duit beli sana beli sini. Begitu juga di dunia ini, temannya pada amal, kita berangkat juga. Jangan nanti teman-temannya pada mendapatkan pahala yang besar, kita dapat nonton tok, kan kasihan nanti. Mana lagi? 40 hari. Moga. Itu saya, moga. Yang mau 40 hari silakan. Insyaallah kita niat saya enggak? Terus jamaah-jamaah sekarang banyak jamaah yang bergerak. Kemarin Tajur ada 88 jamaah bergerak di sekitar kita. Bagaimana kita di mahala-mahala, di halaqah nusrah jamaah-jamaah yang bergerak itu. Insyaallah kan. Kita bantu mereka dan juga keluarga mereka yang ditinggalkan di mahala-mahala kita fikirkan, kita musyawarahkan di masjid. Insyaallah ya. Man jahaza ghazian faqad ghaza, wa man khalafa fi ahli bi khairin faqad ghaza. Barang siapa membantu orang berjuang dapat pahala berjuang. Barang siapa yang memikirkan dengan baik keluarga yang ditinggalkan, maka dia dapat pahala berjuang juga. Jadi nusrah itu ada dua, nusrah jamaah yang bergerak, nusrah keluarga yang ditinggalkan. Kita datang bersama istri kita. Istrinya suruh masuk, bawa kue-kue, bawa apa. Akhirnya timbul kasih sayang antara orang-orang yang memikirkan agama. Bagaimana? Insyaallah ya. Insyaallah. Kita di dunia tidak lama, Pak. Tidak lama. Ini malaikat Israel sudah tampak ini. Di belakang kita itu. Siapa yang di belakang kita itu? Itulah malaikat Israel. Kalau kamu toleh, dia ngilang. Kalau saya di depan tampak itu. Malaikat Israel itu mengintai semua orang. Tiap hari dalam kitab Durrul Mansur dikatakan malaikat Israel itu tiap hari datang kepada setiap orang 5 kali paling sedikit. Jadi malaikat Israel itu lebih kenal kepada kamu melebihi istri kamu. Istri kita aja belum tentu 5 kali ketemu setiap hari. Belum tentu anak kita ketemu tiap hari 5 kali. Tapi kalau malaikat Israel setiap hari 5 kali menemui setiap orang. Dicek masih berapa hari ini orang ini. Kalau kita tahu gitu Pak, Masya Allah, nggak bisa mau mikir dunia teman-teman tuh nggak bisa kita ini. Nggak amal agama sungguh-sungguh itu nggak bisa. Semua orang akan ke akhirat. Di sanalah negeri kita. Di sanalah kampung kita yang sebenarnya. Di sanalah harta kita yang sebenarnya. Di sanalah istri kita yang sebenarnya. Di sanalah pangkat kita yang sebenarnya.
akhirat yang selama-lamanya. Dunia semua akan kita tinggalkan. Maka masalah yang sebenarnya adalah masalah akhirat. Untuk itu kita fikirkan sama-sama, insyaallah. Bagaimana kalau 33, 44 kita bicarakan? Kalau kita sekarang belum bisa keluar, mungkin minggu depan atau nanti mungkin tanggal 15, tanggal 14 Mei, 14 Mei nanti akan banyak jamaah keluar dari sini. 14 janjian kapan keluarnya itu, janjian kita bicara. Kamu itu mau mati apa enggak? Tanya itu teman-temannya itu. Kelihatannya kamu itu kok sudah dekat toh, lihat hidungnya itu. Itu bilang. Mudzakarah 5 menit, 10 menit.